Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasi Septianis dengan NIM 20034113. Di sini saya akan membahas tentang instrumentasi tanah longsor untuk memenuhi mata kuliah instrumentasi kebencanaan. Topik pembahasannya yang pertama itu ada pendataan, yang kedua ada tiltmeter, yang ketiga extensometer, yang keempat global system for mobile communication modem, yang kelima itu ada bentuk. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Di mana pertama itu tanah longsor adalah suatu bencana alam yang dapat merusak banyak fasilitas umum secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya penanggulangan bencana ini perlu dibuat sistem pendeteksian dini yang meliputi pembuatan alat pendeteksi dan monitoring pergerakan tanah serta sistem informasi deteksi dini bahaya tanah longsor. Dalam makalah ini akan dijelaskan instrumen tanah longsor dan prinsip kerjanya. Mari kita simak dengan seksama. Yang instrumentasinya yang pertama itu tiltmeter, di mana tiltmeter adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mendeteksi kemiringan pada suatu struktur di permukaan tanah. Atau tiltmeter juga dapat didefinisikan sebagai tiang panjang yang bermanfaat mengetahui adanya perubahan kemiringan tanah, sehingga dengan tiltmeter ini kita bisa tahu nih tanahnya itu bergeser miringnya kemana gitu kan. Nah, biasanya tiltmeter ini ditempatkan di gunung atau di dataran tinggi untuk mengetahui miringnya permukaan tanah. Tiltmeter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu portable. Yang pertama itu portable tiltmeter, atau dia tuh tiltmeternya itu bisa dicopot pasang, atau kayak portable itu kan dibawa kemana-mana, dia mudah dibawa kemana-mana. Nah, terus yang kedua itu implant tiltmeter, di mana tiltmeter ini dia itu ditanam gitu loh, jadi lebih berfungsi ini gitu lah. Implant tiltmeter ini dia tuh bisa berfungsi untuk mengetahui kemiringan dengan jangka panjang. Nah, biasanya kayak implant ini ditaruh di pegunungan, di gunung-gunung berapi gitu. Nah, terus prosedur kerja tiltmeter. Prosedur kerjanya itu yang pertama kita memasang tiltmeter pada banyak titik di dataran tertinggi. Kayak misalnya daerah yang udah rawan longsor tuh. Terus yang diprediksikan dapat menyebabkan longsor, di mana alat tersebut akan bekerja jika ada gaya pada struktur beton. Kedua, kita menyambungkan kabel data pada logger ke laptop untuk menganalisis kasus dengan software khusus sampai output yang dihasilkan itu adalah berupa grafik. Yang kedua itu extensometer, di mana extensometer itu adalah alat untuk mendeteksi besar kecilnya pergeseran pada permukaan tanah. Alat ini juga berfungsi loh untuk mengukur pergeseran permukaan tanah dalam order milimeter. Alat ini juga sering digunakan untuk mendeteksi longsor karena harganya itu relatif murah dan cara pemakaiannya itu relatif mudah. Nah, prinsip kerjanya, di mana prinsip kerjanya itu yang pertama, extensometer ini dia menerapkan tab stainless steel yang sebelumnya itu udah dilubangi pada jarak yang telah ditentukan. Terus rekaman tersebut akan disimpan ke dalam figura atau bingkai, di mana figura ini dia akan menampung mikrometer komputerisasi dan alat pengencang elektronik lainnya.
Nah, ketika pas lagi pemakaiannya itu, pengait yang berlokasi di ujung selotip itu akan dipasangkan pada earbud pertama. Nah, lalu akan dilepaskan sampai pengait yang berlokasi pada ujung tab ekstensometer. Dia tuh jadi dilepaskan pada ujung tab ekstensometer bisa dijepit sehingga dia bisa dijepit ke dua buah earbud. Nah, sesudah terjadi pengunduran pada tab dan juga figura, berikutnya itu diletakkan pada suatu lubang, di mana pegangan yang terdapat pada tab tensioning itu akan diputar supaya memperpendek panjang dari figura dan juga meningkatkan ketegangan di tab. Jika ketegangan yang diharapkan sudah tercapai, karenanya alatnya akan memperlihatkan tanggapan dengan menyalakan lampu hijau atau lampu merah. Nah, sesudah itu baru deh mikrometer bisa dibaca. Nah, prosedur hal yang demikian itu bisa dilaksanakan secara berulang-ulang untuk bisa menampakkan hasil perbedaannya gitu dari perubahan jarak yang terjadi kedua earbud itu. Nah, yang terakhir itu ada Global System for Mobile Communication, di mana GSM ini atau disebut GSM model SIM900, alat ini dirancang oleh salah satu mahasiswa di Riau, di mana dia tuh mempunyai kemampuan untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data berbasis SMS, berbasis pesan. Nah, yang juga memanfaatkan SIM card seperti halnya pada handphone. Dalam penggunaan ini dia juga cukup kuat karena dia dipasangkan oleh sebuah antena. Nah, selain itu juga penggunaannya juga lebih praktis karena dapat beroperasi dalam range tegangan TTL atau transistor logik. Nah, sehingga dapat dengan mudah dikomunikasikan melalui mikrokontroller. Nah, di mana prinsip kerjanya itu ketika modem SIM ini di lapangan, dia tuh akan mengirimkan sinyal daring. Nah, jika sinyal daring itu muncul ketika ada pergeseran tanah yang mencapai angka 50 mm, atau yang menandakan bahwa dia itu bahaya longsor gitu. Nah, saat modem wavecom ini dia menerima sinyal, maka ring indikator tadi itu akan ngeset dan mengeluarkan ring sinyal dengan output tegangan analog sebesar 5,5 volt. Output inilah yang akan dimanfaatkan sebagai sinyal input pada rangkaian trigger untuk mengaktifkan sirine yang berada di area penduduk. Nah, jadi pada pas lagi proses pengiriman sinyal itu, dia tuh harus melewati coding gitu kan, karena dia kan pakai muncul SMS jadi itu dia melewatkan proses perkodingan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian. Resi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.